Anda akan menyaksikan Kompas Petang didukung oleh Coca-Cola Sugar dulu. Wah, rendah gula. Nyaman diminum. Anggota TNI Polri temukan 34 bungkus plastik hitam berisi pil ekstasi di dalam mobil yang mengalami kecelakaan di kilometer 136 Tol Bakauheni, Tambangi Besar. Ya naik aja. Yuk, nggak apa-apa. Keluarga Dwinanda Lincia Levi, dosen Untak Semarang yang ditemukan meninggal, minta pengusutan kasus kematian anggota keluarganya dilakukan secara transparan. Polisi mengatakan telah menahan satu anggotanya yang diduga terkait kasus ini. Tersangka kasus dugaan fitnah ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Roy Suryo CS, dicekal ke luar negeri. Para tersangka dicegah ke luar negeri selama 20 hari dan dapat diperpanjang hingga 6 bulan ke depan. Halo, apa kabar saudara? Selamat datang di program berita Kompas Petang hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Cindy Permadi. Dan saya Yasir Neneama. Informasi pertama saudara kita awali dari Jakarta. Ada sebuah rumah di Jalan Mahoni Lagoa, Koja, Jakarta Utara yang terbakar. Kebakaran terjadi ketika seorang anak pemilik rumah tengah tertidur, tiba-tiba melihat api membakar kasurnya. Jalan. Kobaran api dan kepulan asap tebal terlihat dari sebuah rumah di Jalan Mahoni Lagoa, Koja, Jakarta Utara, saudara. Sementara itu, petugas pemadam kebakaran dan juga warga berupaya memadamkan api. Diduga kebakaran berasal dari obat nyamuk bakar yang merambat ke kasur penghuni rumah yang tengah tertidur. Api berhasil dipadamkan setelah 10 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Kasus kebakaran ini saudara kini ditangani oleh Polsek Koja, Jakarta Utara. Jalan. Yang ada tenda itu ya? Iya, itu yang ada tenda. Kita ke informasi lain, saudara anggota TNI Polri temukan 34 bungkus plastik hitam berisi pil ekstasi di dalam mobil yang mengalami kecelakaan di kilometer 136 Tol Bakauheni, Tambangi Besar. Ya naik aja. Yuk, nggak apa-apa. Dari video amatir terlihat temuan 6 tas berisi puluhan ribu butir pil ekstasi tercecer di sekitar lokasi kecelakaan kendaraan berplat Bandung ini. Namun pengemudi tak ditemukan baik di dalam mobil maupun di sekitar area kecelakaan. Ya naik aja. Yuk, nggak apa-apa. Dompet, Pak. Oh, ada kartu anu. Wow, ada. Please sih. Ini, Nah, Dari perwira ini apa? Bang. Tak hanya puluhan ribu butir pil ekstasi, tim patroli juga menemukan lencana Polri di dalam mobil. Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Yuni Iswandari mengatakan soal lencana Polri yang ditemukan di mobil masih ditelusuri dan diperiksa. Wow, ada. Please sih. Ini, Nah, Dari perwira ini apa? Bang. Selain itu, petugas juga menemukan alat isap bong dan tas ransel di dalam mobil.
Diduga pengemudi sedang berada di bawah pengaruh narkotika saat berkendara. CCTV tol tidak memperlihatkan wajah pengemudi mobil sehingga identitas pengemudi masih dilacak. Bersih Bang ya? Bersih ya? Jadi kalau datang ke TKP posisinya emang udah begini. Malam juga patroli, jam 3 jam 4 patroli lewat juga nggak ada, belum ada. Ini dugaan apa sih, Bang? Belakang truk. Cuman error apa, Bang? Ya, Prediksi, Bang. ya. Kecepatan ngantuk atau dia mungkin lagi make juga, karena kan ada alat hisapnya di dalam. Alat hisap. Kita nggak menemukan lawannya dan juga nggak menemukan korban lakannya. Udah ada meriksa CCTV tol gitu Bang? Udah Udah ada. CCTV juga udah kita pegang tapi nggak terdetek karena dia jaraknya jauh, lokasi juga kurang pencahayaan. Lebih lengkap soal temuan puluhan ribu butir ekstasi dari kecelakaan di Tol Lampung hingga hilangnya pengemudi mobil ini, saudara. Kita tanyakan kepada Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Yuni Iswandari yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang, Bu Yuni. Selamat petang, Pak Yasir. Bu Yuni, hingga saat ini pengemudi apakah sudah diketahui identitasnya? Baik, terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus. Hingga petang ini, Sat Narkoba Polda Lampung masih menelusuri dan memburu pelaku ataupun pemilik dari kendaraan dan juga pemilik dari ratusan ribu pil ekstasi tersebut. Masih diburu. Apa saja bukti-bukti, mungkin rekaman CCTV ataupun keterangan dari sejumlah saksi sehingga bisa mendapatkan siapa sebenarnya identitas yang memiliki pil ekstasi dan juga mengalami kecelakaan mobil ini? Baik, sebenarnya kronologisnya itu berawal pada pagi hari sekitar jam 5, tepatnya pada tanggal 20 November 2025. Pada saat itu petugas tol 2 orang di TKP menemukan sebuah kendaraan berwarna hitam dengan Nissan X-Trail bernomor polisi D1160N dalam kondisi kecelakaan di jalur cepat ganda tersebut dari arah Palembang menuju Bakauni, yakni tepatnya di 136B kilometer ya. Nah, pada saat itu petugas tol 2 orang tersebut langsung menghubungi pihak PJR dan anggota TNI yang memang sekitar 4 kilometer berada tidak jauh dari TKP tersebut. Lalu kemudian anggota TNI yang memang BKO di tol tersebut datang membantu 2 petugas tol tersebut untuk melihat kendaraan tersebut, yakni Nissan X-Trail tersebut, dan menuju kendaraan tersebut serta menemukan 6 tas tadi, yakni 3 tas coklat, 1 tas merah, 1 tas biru, dan 1 ransel hitam. Kemudian setelah itu barulah anggota PJR datang mendatangi TKP karena berdasarkan dari laporan bahwasannya ada kendaraan yang dalam kondisi seperti sudah tabrakan ya. Sudah tabrakan ya, dan selain itu juga ditemukan ribuan pil ekstasi begitu. Kalau soal identitas belum diketahui, tapi apakah jumlah orang begitu dari kecelakaan ini apakah sudah bisa dipastikan atau sudah diketahui? Mudah-mudahan kita perlu dukungan dan doa dari masyarakat. Itu sangat kami apresiasi kepada masyarakat, khususnya juga kepada petugas tol dan TNI dan anggota Polri yang ada di TKP, karena dalam melawan narkoba itu merupakan musuh bersama ya. Itu merusak generasi muda. Termasuk Bu Yuni, termasuk mencari tahu sebenarnya lencana Polri itu apakah betul benar-benar milik anggota Polri atau tidak ya Bu ya? Semua apapun barang bukti yang ditemukan di TKP semua akan diselidiki oleh Polri. Baik, masih dalam proses penyelidikan, tapi kalau total jumlah barang buktinya sendiri sudah ada Bu? Hingga hari ini semua masih terus kita lakukan penyelidikan, bisa bertambah bukti-buktinya sehingga kita bisa membuat terang barang bukti dan saksi itu siapa pelakunya dan siapa yang memiliki kendaraan tersebut. Oke, kemudian dugaan kepemilikan dari ribuan pil ekstasi ini nanti ke depannya akan dibawa kemana? Karena kalau kita lihat ini kan mobilnya ini kan berplat Bandung.
berplat D ya. Iya, betul. Untuk Apakah sementara perlu nantinya ditangani ada oleh Narkoba Polda Lampung, Pak. baik, kemungkinan akan ada kerjasama begitu dengan Polda Jawa Barat begitu, karena kalau kita lihat ini plat kendaraannya Bandung begitu. Untuk itu semua kerjasama bukan hanya antar Polda, Pak, tetapi kita juga di TKP juga banyak ada saksi-saksi ya dari petugas tol, kemudian dari TNI, kemudian anggota PJR, dan juga dari CCTV itu pasti akan ditelusuri oleh Polri. Oke, patut ditunggu ya bagaimana polisi mengungkap siapa sebenarnya yang memiliki ataupun pemilik dari ribuan pil ekstasi di dalam mobil yang mengalami kecelakaan ini. Terima kasih Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Yuni Suwandari telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat, Bu. Kami masih akan kembali dengan informasi keluarga Dwinanda Lincia Levi, dosen Untak Semarang yang ditemukan meninggal, minta pengusutan kasus kematian anggota keluarganya dilakukan secara transparan. Polisi mengatakan telah menahan satu anggotanya yang diduga terkait kasus ini. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, keluarga Dwinanda Lincia Levi, dosen Untak Semarang yang ditemukan meninggal, minta pengusutan kasus kematian anggota keluarganya dilakukan secara transparan. Ketika mau ke mana sih itu? Ngurus surat keterangan waris ya? Nah, ini tadi kebetulan tahu kalau ini dengan saya. Melalui kuasa hukumnya, keluarga juga mengungkap kejanggalan kematian Dwinanda Lincia Levi. Kuasa hukum keluarga korban bilang AKBP Basuki sempat mengirim foto korban dengan bercak darah ke keluarga. Namun foto itu kemudian dihapus sebelum keluarga sempat menyimpannya. Peristiwa ini bisa terungkap secara transparan dan jelas biar keadilan bisa ditegakkan. Pertama, adik meninggal itu dari pihak kampus di hari Senin jam 18 lebih lewat dikit. Gitu. Karena pernyataan dari pihak kampus, mereka sedang mencari nomor saya karena mereka tidak punya nomor kontak keluarga. Kalau kontak dengan adik itu terakhir, kontak terakhir komunikasi di hari Jumat. Itu ngirim ke keluarga yang di Purwokerto, begitu ya. Foto itu sudah dikirim, loh ini ada bercak di paha, ada bercak kayak masih mengalir segar itu darahnya. Foto itu, foto gambar-gambar itu belum sempat disimpan, dihapus lagi, artinya ditarik lagi oleh pengirimnya. Iya. Ini belum sempat kesimpan ya? Belum sempat kesimpan. Tapi saya sudah menelusuri ya banyak alat bukti, termasuk dalam hal ini barang bukti. Soal anggota Polri yakni AKBP Basuki yang terseret dalam kasus kematian dosen Untak Semarang, Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto bilang AKBP Basuki saat ini menjalani penempatan khusus atau patsus karena melakukan pelanggaran berat kode etik Polri menyangkut perilaku di masyarakat. Patsus berlaku selama 20 hari. AKBP Basuki nantinya akan menjalani sidang etik atas pelanggaran yang dilakukan. Jika terbukti bersalah, AKBP Basuki akan dikenai sanksi berat hingga pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Kombes Artanto menekankan AKBP Basuki merupakan saksi kunci penyelidikan peristiwa pidana maupun kode etik. Perbuatan tersebut adalah perbuatan pelanggaran berat dari kode etik profesi Polri. Beratnya apa? Karena ini menyangkut masalah kesusilaan dan masalah perilaku di masyarakat. Dan oleh karena itu, AKBP mulai dilakukan penempatan khusus atau patsus 20 hari ke depan. Jadi AKBP ini adalah saksi kunci dari penyelidikan peristiwa pidana maupun kode etik ini. Untuk mengungkap penyebab kematian dosen Untak Semarang, polisi masih melakukan pendalaman. Soal perkembangan penyelidikan kasus kematian dosen Untak Semarang sudah bergabung bersama kami Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Artanto. Pak Artanto, selamat petang.
Selamat petang, Mbak. Pak Hartanto, sejauh ini polisi menemukan adanya dugaan tindak pidanakah di kasus kematian dosen Untak ini? Ya, terima kasih Mbak. Jadi Polda Jawa Tengah saat ini sedang intensif untuk melakukan proses penyelidikan dugaan tindak pidana. Hal ini paralel juga dengan kegiatan proses sidang untuk AKBP B ini untuk menjalani sidang kode etiknya. Dan untuk sidang kode etik yang bersangkutan sudah dilakukan penahanan di Patsus selama 20 hari ke depan. Dan untuk penanganan kasus tindak pidananya, penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah bersama Polrestabes Semarang saat ini sedang melakukan serangkaian proses penyelidikan. Kita kemarin sudah melakukan olah TKP di kamar tersebut, kemudian kita melaksanakan giat otopsi, dan kita melakukan penyitaan berbagai barang bukti yang ada di TKP. Dan juga kita melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Dan diharapkan dari proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik, nanti pada saat gelar perkara akan dilakukan pemaparan lini masa kronologis dari kejadian tersebut. Diharapkan dari hasil pemaparan tersebut kita dapat menentukan apakah peristiwa tersebut tidak pidana atau bukan. Tapi Pak Hartanto, sudah ada dari temuannya sudah mengarah ke unsur pidana tertentukah Pak? Nanti pada saat gelar perkara yang dipaparkan oleh penyidik, dihadiri oleh pengawas internal, pengawas eksternal, maupun dari pihak keluarga maupun kuasa hukumnya, itu akan memberikan suatu kesimpulan apakah ini merupakan suatu tidak pidana atau bukan. Oleh karena itu, kita dari Polda Jawa Tengah berkomitmen, kita akan transparan, kita akan profesional dalam melaksanakan tugas, dan kita akan menyampaikan progres ini kepada masyarakat. Oke Pak Hartanto, ini kan secara paralel juga ada anggota yang dipatsuskan. Sudah ada kaitannya kah Pak kalau secara penyelidikan tindak pidananya dengan anggota yang dipatsuskan ini, kaitannya seperti apa? Kalau untuk di Patsus itu berkaitan dengan pelanggaran kode etik profesi Polri. Tapi kalau untuk anggota Polri-nya Pak, kaitannya dengan tindak pidananya sudah ditemukan juga? Kalau berkaitan dengan anggota Polri, ini kan AKBP B, ini saat ini menjadi saksi utama dari peristiwa tersebut. Karena yang bersangkutan berada di kamar tersebut dengan korban. Oleh karena itu, kita sedang melakukan pendalaman yang intensif terhadap yang bersangkutan. Diharapkan nanti hasil pendalaman yang dilakukan oleh penyidik, ini nanti akan kita sandingkan dengan bukti-bukti yang lain untuk mendukung proses atau mendukung peristiwa kronologis ini. Dan tentunya nanti akan kita simpulkan bahwa ini pidana atau bukan. Pak Hartanto, tapi kan ada kejanggalan yang disampaikan oleh pihak keluarga. Dari anggota Polri AKBP B ini sudah memberikan pernyataan juga Pak soal itu? Terima kasih. Temuan informasi atau mungkin yang disebut oleh masyarakat kejanggalan, ini juga menjadi bahan atensi, bahan penyelidikan bagi penyidik. Penyidik menerima secara terbuka semua informasi yang masuk, tentu ini menjadi bahan proses untuk mendukung menyusun suatu kronologis atau lini masa dari peristiwa ini. Kalau hubungan antara anggota Polri ini Pak dengan korban sejauh ini apa temuannya? Untuk saat ini sementara ini adalah yang bersangkutan ini ada hubungan sejak tahun 2020 dan terindikasi ini adalah hubungan asmara antara mereka berdua. Oke, dan terkait kejanggalan tadi Pak, apakah anggota Polri itu tapi memberikan pernyataan atau keterangan awal Pak? Namanya keterangan awal, keterangan sepihak dari yang bersangkutan, ini harus kita dukung, harus kita dukung dengan bukti-bukti yang lain. Kita memiliki CCTV dan tentunya CCTV tersebut akan dilakukan analisa, akan dilihat detik per detik, jam per jam, dan kita akan konfirmasi kepada yang bersangkutan apa yang telah dilakukan. Demikian.
Kalau untuk otopsi sudah ada hasilnya, Pak? Untuk otopsi sudah selesai dilaksanakan dan saat ini sedang menunggu hasil resmi dari dokter forensik. Dan tentunya hasil resmi ini akan kita gelar, akan kita sampaikan, akan disampaikan oleh dokter pada saat gelar perkara nanti. Tapi kalau kronologi sejauh ini yang dikumpulkan oleh polisi, Pak, anggota AKBP B ini memang ada di lokasi ya, Pak, ketika jenazah ditemukan? Pada saat jenazah ditemukan yang bersangkutan melaporkan sekamar dengan almarhum. Kemudian juga kalau dari keluarga melaporkan juga ke Pak AKBP ini sempat mengirimkan foto tapi kemudian dihapus lagi. Itu juga apa yang dikonfirmasi dari AKBP-B, Pak? Untuk saat ini informasi tersebut menjadi bahan penyelidikan bagi penyidik tentang informasi dari keluarga korban tersebut. Kalau dari, kan untuk hasil otopsi masih menunggu dikirimkan juga Pak yang resmi. Tapi kalau dari penyelidikan awal, dari pantauan yang dilakukan oleh tim penyelidik juga Pak, apakah tanda-tanda kekerasan itu tapi ditemukan tidak Pak? Nah nanti pada saat gelar perkara, penyidik dan dokter forensik yang akan menyampaikan. Kalau saya menyampaikan secara parsial dan belum didukung oleh keterangan dokter, nanti kan akan berbeda, akan menjadi bahan yang salah buat penyampaian kepada masyarakat. Kita tunggu saja hasil resmi yang disampaikan oleh dokter forensik dan tentunya ini akan mendukung proses penyelidikan kita nanti. Oke Pak, sejauh ini tapi saksi yang sudah diperiksa atau yang dalam waktu dekat juga akan diperiksa siapa Pak? Saat ini saksi yang sudah kita ambil keterangan yaitu saksi penjaga kostel tersebut, kemudian kakak almarhumah, kemudian saksi kunci AKBP B itu sendiri. Oke, akan ada. Dan terakhir Pak, untuk penegasan apakah gelar perkara ataupun juga rilis akan dilakukan dalam waktu dekat Pak? Mungkin sudah ada waktunya? Ya, kita intensif, kita kasus ini menjadi atensi pimpinan dan penyidik berusaha semaksimal mungkin untuk menyusun lini masa dan atau kronologis peristiwa tersebut dengan bukti-bukti pendukung yang ada. Diharapkan nanti pada saat gelar perkara semua akan terang benderang dan kita akan menyampaikan apakah ini merupakan tindak pidana atau bukan. Baik, Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Artanto, terima kasih sudah berbagi bersama kami di Kompas Petang. Saya selalu Pak Artanto. Ke informasi selanjutnya, Saudara, pencarian korban bencana longsor di Dusun Situkung, Pandan Arum, Banjarnegara, Jawa Tengah masih terus dilakukan. Hingga hari ke-6 pencarian, 10 korban ditemukan meninggal dunia. Meski terkendala cuaca, pencarian korban longsor di Banjarnegara, Jawa Tengah terus dioptimalkan untuk mencari 18 korban yang masih dinyatakan hilang. Tim SAR gabungan hari ini menambah alat berat untuk memaksimalkan penggalian longsor karena material longsor yang tebal dan juga luas. Hari ini pencarian korban longsor Banjarnegara, Jawa Tengah difokuskan di 2 area, yakni sektor A dan juga sektor C. Di 2 sektor ini, Saudara, tim SAR gabungan melakukan penyisiran secara manual maupun menggunakan anjing pelacak. Saudara, kami akan kembali dengan informasi di Bloomberg New Economy Forum di Singapura. Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo menegaskan transformasi digital dan pembangunan infrastruktur jadi kunci kemajuan ekonomi Indonesia. Saudara, Wakil Presiden Gibran Rakabuming bertolak ke Johannesburg, Afrika Selatan menghadiri KTT G20 mewakili Presiden Prabowo Subianto. Wapres Gibran berangkat dari Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma Jumat pagi menuju Johannesburg, Afrika Selatan untuk menjalankan penugasan Presiden Prabowo Subianto. Dalam KTT G20 yang digelar 22 dan 23 November, Wapres dijadwalkan menyampaikan pidato mengenai isu global prioritas.
Selain itu, Wapres juga akan melakukan sejumlah pertemuan bilateral untuk memperkuat hubungan dan kerjasama dengan negara sahabat. Informasi selanjutnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menjadi pembicara di Bloomberg New Economy Forum di Singapura. Di hadapan pemimpin bisnis dan investor global, Jokowi menegaskan transformasi digital dan pembangunan infrastruktur jadi kunci kemajuan ekonomi Indonesia menuju era intelligent economy. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo menyampaikan perjalanan transformasi ekonomi Indonesia selama 1 dekade. Pembangunan infrastruktur fisik dan digital menjadi fondasi utama pertumbuhan. Jokowi menjelaskan pembangunan infrastruktur mendorong bisnis dan startup tumbuh lebih cepat, serta membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Indonesia has also made a great progress in digital infrastructure, building data centers, launching new satellites, expanding digital network, and improving connectivity across the nation. We introduced regulations that encourage local businesses and startups to grow. And today, we have strong reason why building infrastructure and introducing regulation are very important before moving into the intelligent economy. Di sela kegiatannya di Singapura, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo bertemu dengan mantan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. Keduanya berbincang sembari menikmati sarapan. Pertemuan keduanya berlangsung di Hotel Raffles Singapura. Joko Widodo terlihat disambut oleh Lee Hsien Loong. Keduanya bertemu di sela agenda Jokowi menghadiri forum Bloomberg New Economy. Lewat akun Instagramnya, Jokowi mengatakan ngobrol santai bersama sahabat lama, senior minister Lee Hsien Loong. Dari tawaringan mengenang masa lalu bersama, hingga gagasan besar tentang masa depan Indonesia Singapura. Dalam Bloomberg New Economy Forum di Singapura ini, Jokowi juga bertemu dengan sejumlah tokoh dunia, di antaranya mantan Perdana Menteri Britania Raya Rishi Sunak, salah satu wakil Perdana Menteri Singapura Gan Kim Yong, dan pemilik Bloomberg Michael Bloomberg. Pengamat politik Adi Praitno menilai kehadiran Jokowi di salah satu forum ekonomi dunia ini menegaskan daya tarik Jokowi sebagai mantan presiden di mata dunia masih diperhitungkan. Harus diakui dengan posisi sebagai Dewan Penasehat dalam forum ini, tentu saja ini kan menegaskan bahwa daya tarik Pak Jokowi sebagai salah satu mantan presiden di Indonesia dan tentu saja di forum internasional itu relatif cukup dipertahankan. Apa yang sebenarnya akan terjadi kepada Pak Jokowi setelah posisinya tidak lagi jadi presiden, tapi dengan adanya posisi ini maka Jokowi dianggap memiliki daya tarik sehingga menjadi bagian salah satu penasihat di forum internasional. Joko Widodo menjadi salah satu pembicara di Bloomberg New Economy Forum di Singapura. We introduce regulations that encourage local businesses and startups to grow. Di hadapan pemimpin bisnis dan investor global, Jokowi menegaskan transformasi digital dan pembangunan infrastruktur menjadi kunci kemajuan ekonomi Indonesia menuju era intelligent economy. Tim Liputan Kompas TV. Di hadapan pemimpin bisnis dan investor global, Jokowi menegaskan transformasi digital dan pembangunan infrastruktur jadi kunci kemajuan ekonomi Indonesia menuju era intelligent economy. Bagaimana membaca makna pidato Jokowi dan apakah ini menunjukkan Jokowi masih diperhitungkan di mata dunia? Kita bahas bersama pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya dan Valdo Maldini, politisi PSI. Selamat petang semua. Selamat petang. Saya ke Mas Toto dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Toto, kalau dari kacamata politik, sejauh mana Anda sebenarnya memaknai atau menganalisis kehadiran Pak Jokowi di forum internasional ini? Ya, ini memang sudah selayaknya seorang mantan presiden, apalagi untuk negara sebesar Indonesia, mengambil lebih banyak peran dalam forum-forum seperti ini. Ketika berbicara sudah selesai purna tugas menjadi seorang presiden, apalagi Pak Jokowi 2 periode ya.
Artinya kan memang harusnya level beliau ada di level negarawan. Dan saya cukup bangga melihat Pak Jokowi tadi bukan hanya bicara dialog searah. Sebelumnya saya barusan saja saya nonton di channel News Asia dialog interview dan saya agak kaget ya. Beliau biasanya pada saat menjadi presiden agak berhati-hati untuk menerima interview dan menjawab dalam bahasa Inggris. Sekarang beliau langsung menjawab dengan bahasa Inggris. Dan memang ini yang seharusnya dilakukan oleh seorang mantan presiden. Ibu Mega juga tahun ini misalnya ke Roma dan ke Beijing. Pak SBY juga ikut dalam forum malaria di New York, lalu kemudian juga di Tokyo untuk membahas krisis multidimensi. Dan menurut saya ini yang seharusnya dilakukan oleh mantan presiden. Kita bicara di negara lain pun seperti ini, dan saya sangat senang melihat seorang mantan presiden menghabiskan banyak waktunya untuk sharing, berbicara pengalaman kerjanya selama 10 tahun tanpa kemudian kepentingan politik dan elektoral apapun. Itulah mengapa di satu sisi yang lain saya selalu menyayangkan kalau seorang mantan presiden termasuk Pak Jokowi itu kemudian malah ditarik-tarik dalam kepentingan yang sifatnya lebih sempit, kepentingan elektoral. Saya sedih melihat Pak Jokowi sebagai mantan presiden misalnya menghabiskan waktu berbicara mengenai relawannya. Lalu kemudian pada masa pilkada malah kemudian menjadi juru kampanye dalam tanda kutip atau digunakan oleh kepentingan tertentu untuk mengendorse. Karena level seorang mantan presiden, apalagi Jokowi yang 2 periode harusnya bisa sharing banyak hal tentang kinerja, itu bukan pada wilayah ini. Itulah mengapa saya dulu pendukung Jokowi. Dari 2014, 2019 termasuk ketika dalam kontroversi apakah Jokowi layak maju atau tidak dari gubernur menjadi presiden. Tapi pada titik kemudian Pak Jokowi menempatkan dirinya hanya menjadi sosok elektoral, lalu kemudian harus menghabiskan energi mendongkrak posisi anaknya menjadi wapres. Pada titik itu menurut saya seharusnya beliau bisa berkiprah lebih, dan saya berharap seperti apa yang terjadi di Singapura itu lebih sering akan beliau jalankan ke depan. Nah, kalau Mas Faldo sebenarnya dari beberapa poin yang disampaikan kan mayoritas adalah infrastruktur dan juga ekonomi. Sebenarnya apa yang mau dipamerkan Pak Jokowi sih di forum internasional ini? Iya, Mbak Cynthia. Dengan Cindy, Mas Faldo. Mbak Cindy. Ya Mbak Cindy, karena kan yang kita lihat bahwa ini adalah sebuah laporan kerja yang telah dilakukan, bukan glorifikasi apa yang sedang dikerjakan gitu. Jadi I've done this in the past 10 years katanya begitu. Jadi ini kan pesannya sederhana bahwa bukan pamer, bukan defensif, tapi bicara soal strategi dasar yang membangun ekonomi negara sebesar Indonesia gitu. Kan starting pidatonya itu adalah gimana caranya membangun ekonomi sebuah negara dengan penduduk 280 juta orang. Nah, itulah yang harus dijawab oleh presiden yang ada di Indonesia, dan kami kira apa yang disampaikan Pak Presiden, Pak Jokowi adalah membangun pondasi terlebih dahulu gitu. Kan dia juga presiden ke-7 kan sebutannya. Kan nggak ada mantan presiden ya Mas Toto ya. Bu Mega pun presiden ke-5 gitu. Jadi ini sangat masuk akal membangun pondasi dulu, karena tanpa jalan, tanpa pelabuhan, tanpa listrik, tanpa internet, nggak ada tuh tadi bicara digital, ekonomi, startup tumbuh, QRIS dan sebagainya. Jadi memang kita lihat apabila mengacu ke beberapa negara-negara lain, Mbak, itu juga dilakukan oleh negara yang teknologinya maju, ekonominya maju, seperti Korea, Tiongkok, Singapura gitu. Emang membangun kondisi fisik dulu, infrastruktur sebelum kita ngomong teknologi. Nah, dalam 10 tahun itu Pak Jokowi melakukan pembangunan itu secara cepat, termasuk keluar dari krisis COVID yang juga sempat membuat ekonomi kita melambat. Jadi di sisi lain, ini adalah sebuah upaya yang keren kami kira ya, karena beliau yang diundang. Nah, kalau soal elektoral, nantilah Mas Toto. Nah, kalau gitu, tapi Mas Toto, ada dampaknya nggak ke dinamika politik domestik ketika Pak Jokowi masih memberikan pidato di forum internasional? Anda melihat Pak Jokowi masih menjaga relevansinya? Kritik terbesar terhadap Pak Jokowi itu kan muncul ketika kemudian ada kontroversi Mas Gibran maju. Karena orang akan melihat ini, ada yang menganggap ini politik dinasti, ada yang menganggap ini KKN. Karena Pak Jokowi memulai karir politiknya malah dalam kondisi atau positioning sosok Pembu Derajat berbeda.
Dia tidak menempatkan dirinya menjadi ketua umum partai, dia bukan darah biru, dia tidak menempatkan anak-anaknya juga bermain politik, sehingga banyak sekali teman-teman aktivis atau kelas menengah yang kemudian melihat ada sosok yang berbeda. Nah, kritik kemudian mulai muncul, termasuk hinaan-hinaan, caci maki yang saya sendiri juga menurut saya harus kita kutuk ya kalau sudah masalah personal. Tapi kalau ini artinya gimana, itu Mas muncul, enggak, saya pengen lanjutkan dulu Mbak, makanya. Kritik itu muncul ketika kemudian Pak Jokowi menempatkan dirinya di akhir masa jabatannya malah dalam panggung elektoral yang kontroversial. Poin saya, cara terbaik menjawab kritik ini kan seperti apa yang dilakukan pada saat di Singapura ini. Ini menurut saya sudah tepat. Jadi saya berharap Pak Jokowi sering melakukan kegiatan seperti ini, bicara sebagai seorang statesman, negarawan, dan kemudian makin menarik diri dari situasi politik elektoral yang menempatkan beliau memang akan selalu sulit. Kenapa? Anaknya masih jadi wakil presiden. Hal-hal kontroversial pasti akan diperdebatkan. Ini statement saya bukan hanya sebagai pengamat ya, tapi dalam konteks dulu mendukung beliau dengan karir politiknya. Makanya saya selalu mengatakan jahatlah mereka yang ketika orang ingin pensiun dan bisa menyebarkan nilai-nilai dari apa yang jadi kepemimpinannya selama 10 tahun, tapi kemudian menarik-narik dirinya dalam politik elektoral. Karena itulah yang kemudian akan mendegradasi 10 tahun yang sudah dibangun oleh Jokowi sebagai seorang presiden. Kalau Mas Faldo juga melihat yang sama, ini bukan upaya Pak Jokowi menjaga sekedar jaga pamor saja? Iya, sebenarnya kalau saya melihat yang dikritik kepada Pak Jokowi itu justru di bagian terkuatnya, Mbak. Di bagian terkuatnya sebagai orang yang memang tumbuh sebagai petarung politik 5 kali pemilu, win strike 100%, dan beliau memang menjadikan politik ini adalah upaya yang beliau yakini untuk mempercepat pembangunan republik ini, bahkan beliau sampai jadi presiden. Jadi apabila kritik yang diajukan ke Pak Jokowi itu lebih ke kayak upayanya politik, langkah-langkah taktikal politik, justru disitulah Pak Jokowi. Pak Jokowi adalah orang yang tumbuh dalam setiap pertarungan dalam 5 kali pemilu terakhir deh sebelum Pak Prabowo jadi presiden. Beliau menang terus kok. Jadinya apabila itu menjadi kritikan bagi teman-teman, mungkin Mas Toto dan kawan-kawan yang lainnya, ya monggo aja. Tapi kan Pak Jokowi suka tidak suka kita pahami sebagai seorang yang memang tumbuh dalam ekosistem yang namanya pemilu. Nah, ketika dikaitkan dengan itu bukan hanya partai, tapi juga ada talentnya. Ketika dikaitkan dengan kehadirannya di forum Bloomberg New Economy ini, Anda melihat ya memang tugasnya sebagai mantan kepala negara atau ada kaitannya juga dengan dinamika politik domestik? Kalau saya ngelihatnya dinamika politik domestik nggak serumit itu ya. Bagi saya sih yang dikritik sama netizen pertama, nggak datang sidang ijazah, malah pidato di Singapura. Kan itu satu. Yang kedua dibilang, oh ini pencitraan, bukan memaparkan. Padahal beliau adalah bagian dari Bloomberg board itu sendiri. Jadi memang yang sering dikritik juga belakangan nih, nyambung nih Mbak Cindy. Yang dikritik soal infrastruktur WUS, apalagi bandara dan sebagainya, regulasi, hilirisasi. Justru itu adalah yang membuat Indonesia dilihat oleh dunia dan yang itu diceritakan Pak Jokowi di Singapura ini. Jadi ini kita sama Pak Jokowi ini sering dikritik di dalam negeri, tapi diapresiasi di luar negeri. Jadi infrastruktur yang dianggap mercusuar, padahal itu fondasi ekonomi, digital itu dianggap sesuatu yang tidak berdampak, tapi itu syarat untuk ekonomi hari ini gitu. Nah, jadi kalau gitu Mas Toto, tapi kalau yang tadi disebutkan hal-hal yang dikritik justru kalau menurut Mas Faldo ini sebenarnya dipuji di luar negeri. Nah, apakah hal-hal ini sebenarnya akan bisa dimanfaatkan Pak Jokowi juga untuk membantah berbagai isu di dalam negeri juga? Yang jelas Faldo ini jangan kemudian menilai kritik ini secara monolitik ya, tidak juga gitu. Kritik terhadap Pak Jokowi itu sebenarnya menurut saya, kalau saya pribadi misalnya, saya mengapresiasi kehadiran Pak Jokowi dalam forum internasional. Malah saya dari awal menginginkan seorang Jokowi ini pensiun seperti ini. Bukan diojok-ojok memajukan anaknya jadi cawapres atau kemudian wapres, bukan kemudian diojok-ojok kemudian menjadi anggota partai, tiba-tiba setelah pensiun diajak untuk masuk partai, itu yang malah mendegradasikan dirinya. Sepakat Pak Jokowi itu menjadi besar karena pemilu, tetapi kalau kita bicara nilai, jangan dilihat elektoral loh Faldo. Pak Jokowi itu nilai yang tidak bisa dibantah tadinya adalah dia contoh meritokratis
Dia tidak darah biru, dia tidak ketua umum partai, dia bukan anak-anak siapa-siapa seperti Gibran atau Kaisang, dan kemudian karena prestasinya dari wali kota, dia kemudian bisa jadi presiden. Titik itu yang menurut saya berbeda sudut pandangnya seperti yang tadi Valdo jawab. Jadi saya sangat senang Pak Jokowi menghabiskan waktu, mau habisin dari Singapura, mau ke Eropa, ke Amerika Serikat, karena seharusnya itulah tugas dari seorang mantan presiden, berbagi tentang pengalaman kerjanya, bukan ngurusin relawannya, apalagi kemudian tiba-tiba malah masuk ke dalam partai yang seharusnya itu sudah lewat masa politik, kalau gitu, karena dia adalah seorang negarawan. Kalau gitu Mas Valdo, tapi bagaimana Anda melihat dampak dari pidato yang disampaikan Pak Jokowi jika dikaitkan dengan kepentingan dalam negeri juga? Singkat saja Mas Valdo. Iya, yang pasti kita itu kan kalau bicara kritik ya, ini mungkin harus lanjut lagi Mas Toto nih. Tapi intinya ini bukan sesuatu yang sinism lah ya. Nah yang jelas dari pidato itu kami lihat itu bukan drama ya, tapi itu adalah refleksi kebijakan Mbak. Policy reflection lah yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Dan saya kira betul bangsa ini butuh banyak percakapan yang rasional seperti apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Jadi mending kita bahas apa yang sudah dibangun, apa yang sudah dikerjakan, dan itu menjadi inspirasi bagi orang-orang di luar negeri. Nah, sementara memang banyak kritikan terhadap Pak Jokowi, termasuk yang dari Mas Toto dan kawan-kawan terkait upaya dan langkah politik Pak Jokowi, ya kita jangan sampai juga menghakimi Pak Jokowi dengan standar yang kita miliki gitu loh. Karena Pak Jokowi memang manusia politik yang tumbuh dalam pemilu, bisa jadi dia tidak bergabung dengan partainya sebelumnya ya nggak masalah, tapi beliau punya kebebasan untuk itu. Kira-kira segala sesuatu yang jangan dikaitkan secara elektoral, itu aja Valdo. Kita sedang berbicara mengenai nilai yang harusnya disebar oleh seorang mantan presiden, dan jangan rendahkan beliau hanya selalu bicara konstelasi elektoral. Oh tidak soal elektoral saja, tapi tentang Anda selalu kaitkan dengan elektoral dan pemilu. Saya tidak berbicara itu. Langkah politiknya dan juga itu di luar partainya sebelumnya, paling gitu. Itu Anda bicara elektoral lagi, kita bicara nilai. Kalau gitu. Mas Valdo Maldini, politisi PSI, dan Mas Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika, terima kasih sudah berbagi pandangan di Kompas Petang. Sehat selalu semuanya. Saudara, anggota Balik DPR yang juga Waketum Partai Demokrat, Beni Kaharman, singgung tudingan ijazah palsu. Beni memuji Hakim MK Arsul Sani yang berani tunjukkan ijazahnya usai dituduh gunakan ijazah palsu. Tersangka kasus dugaan fitnah ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo, Roy Suryo CS dicekal ke luar negeri selama 20 hari dan dapat diperpanjang hingga 6 bulan ke depan. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Anggota Balik DPR yang juga Waketum Partai Demokrat, Beni Kaharman, menyinggung tudingan ijazah palsu. Beni memuji Hakim MK Arsul Sani yang berani tunjukkan ijazahnya usai dituduh gunakan ijazah palsu. Momen ini terjadi saat Balik DPR menggelar rapat bersama dengan Kemendikdasmen dan juga Kemenak yang membahas hasil pemantauan dan juga peninjauan Undang-Undang Guru dan juga dosen di Gedung Parlemen pada Rabu lalu. Beni memuji Hakim MK Arsul Sani yang berani menunjukkan ijazah usai dituduh menggunakan ijazah palsu. Dikasihnya paling sedikit gitu loh. Ya. Setengah menit ke belakang dulu Pak, dulu Pak ya. Ada juga saya tahu yang bisa beli itu sertifikasi. Mungkin ada yang palsu lagi. Palsu. Ya kalau itu sih ijazah aja palsu ya, apalagi sertifikasi. Teman saya, Pak Menteri, Hakim MK dituduh ijazah palsu. Iya, sahabat baik saya Pak Arsul Sani. Tapi hebatnya dia tampil di depan tunjuk itu ijazahnya yang asli. Nggak kayak yang lain. Ya. Menanggapi sindiran Beni Kaharman dalam rapat Balik DPR, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarif Hasan membantah jika Waketum Demokrat Beni Kaharman secara langsung menyindir Joko Widodo dalam kasus tudingan ijazah palsu.
Menurut Syarif, pernyataan Beni merupakan bentuk fungsi dan tanggung jawabnya sebagai anggota DPR dari fraksi Demokrat. Ia meyakini Beni tengah memberi contoh penyelesaian isu yang berkembang di masyarakat. Ia pun tidak mempermasalahkan jika ada spekulasi yang muncul dari pernyataan Beni Kaharman ini. Sebagai kader Partai Demokrat yang berada di legislatif, apa yang disampaikan itu merupakan fungsi dan tanggung jawab sebagai seorang anggota DPR yang tentunya dari fraksi Partai Demokrat. Secara tidak langsung bukan Pak Jokowi, tetapi itulah apa yang disampaikan itu yang dilakukan oleh Pak Asrul Sani itu merupakan contoh apabila terjadi diskursus di masyarakat, dan itu adalah merupakan hal yang terbaik untuk dilakukan. Saudara, tersangka kasus dugaan fitnah ijazah Presiden ke-7 Jokowi, Roy Suryo CS, dicekal ke luar negeri. Para tersangka dicegah ke luar negeri selama 20 hari ke depan dan dapat diperpanjang hingga 6 bulan ke depan. Pencekalan tersebut dilakukan usai 8 orang resmi menyandang status tersangka. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, mengonfirmasi pencekalan ini. Menurutnya, pencekalan berlaku selama 20 hari mulai tanggal 8 sampai 27 November. Jadi pencekalan oleh penyidik itu dikirimkan untuk ke-8 yang berstatus tersangka. Itu berlaku selama 20 hari dari tanggal 8 November sampai dengan 27 November 2025. Tetapi akan diperpanjang untuk pencekalan selama 6 bulan ke depan. Ini surat masih akan berproses untuk pencekalan kedua. Jadi untuk Roy Suryo CS sudah dicekal. Ya tentu semua tersangka dicekal. Saya sih senyum saja menyambut statement bahwa dicekal ya, toh bukan tahanan kota. Tak lama setelah Roy Suryo CS mengajukan tambahan saksi ahli dan memohon gelar perkara khusus ke Polda Metro Jaya, beredar kabar jika mantan Menpora ini beserta 7 tersangka lainnya resmi berstatus dicekal ke luar negeri. Kuasa hukum Roy mengaku dirinya baru mendengar informasi pencekalan ini dari media, sehingga belum bisa memastikan berapa lama pencekalan kliennya berlaku. Roy Suryo CS sudah dicekal ke luar negeri, betul Bang? Iya, betul. Berdasarkan berita yang kita baca ya. Selama berapa lama? Ya, selama proses penyidikan ini berlangsung. Ada dikatakan 6 bulan, 8 bulan? Itu yang kami belum tahu informasi secara resmi, hanya kita baca lewat media ya. Bahwa ada pernyataan dari Polda Metro Jaya. Siapa aja Bang? Ya tentu semua tersangka dicekal. Oke, berarti yang 2 klaster ini ya, termasuk Mas Roy, Dr. Tifa, Bang Rismon. Betul. Menanggapi status cekal yang dikeluarkan Polda Metro Jaya, Roy mengaku tak mempermasalahkan soal pencekalannya ke luar negeri, sebab status cekal dirinya bukanlah tahanan kota. Ya, saya sih senyum saja ya menjawab adanya statement bahwa kami itu dicekal, ya gitu. Nggak apa-apa, ya toh sudah selesai, udah pulang dari Sydney, Australia, toh bukan tahanan kota. Jadi hanya tahanan yang tidak boleh keluar dari negara. Di sisi lain, relawan Jokowi menyebut pencekalan Roy CS sebagai keputusan yang tepat. Relawan menduga pencekalan itu dikeluarkan kemungkinan karena polisi melihat ada gelagat dan usaha para tersangka untuk melarikan diri. Menyikapi keputusan Polda Metro Jaya untuk mencekal 8 orang tersangka adalah suatu keputusan yang tepat. Kita melihat kemungkinan Polda Metro Jaya melihat bahwasanya ada gelagat-gelagat ataupun usaha-usaha untuk melarikan diri. Kalau kita melihat keputusan itu dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Dan kami berharap bahwasanya akan dipercepat pemeriksaan
baik 5 tersangka yang belum diperiksa dari klaster 1 maupun juga saksi ahli dan juga saksi meringankan oleh pihak Roy Suryo, Rismond, dan Tifa. Status cekal yang disematkan terhadap Roy Suryo CS menjadi babak baru setelah status mereka naik sebagai tersangka. Polisi pun memilih hanya menerapkan wajib lapor kepada mereka ketimbang melakukan penahanan. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, Polda Metro Jaya pastikan tersangka kasus fitnah ijazah Jokowi, Roy Suryo CS, dicekal selama 20 hari ke depan. Lalu, akankah pencekalan ini akan menjadi pintu penahanan Roy Suryo CS? Kita bahas bersama dengan kuasa hukum Roy Suryo CS, Bang Abdul Ghafur Sangaji, dan juga Sekjen Pradi Bersatu, Mas Ade Darmawan. Selamat petang, Bang Sangaji, Mas Ade. Selamat petang, Mas. Selamat petang. Oke, saya ke Bang Sangaji dulu. Bang Sangaji, kemarin kan kita tahu bahwa Roy Suryo ini mengajukan saksi dan juga ahli tambahan ke Polda Metro Jaya. Nah, apakah pada saat pengajuan itu status cekal ini sudah dikeluarkan oleh Polda? Kami setelah ke Polda Metro Jaya untuk wajib lapor dan kemudian mengajukan permohonan untuk dilakukan gelar perkara, termasuk juga mengajukan daftar nama-nama saksi meringankan dan ahli meringankan, itu kami sama sekali belum tahu kalau Mas Roy bersama 7 tersangka lainnya sudah dalam status dicekal gitu. Kami baru baca itu lewat media, Mas. Oke, dan sudah ada konfirmasi ya dari Kabid Humas Polda Metro Jaya ya, akan dicekal selama 20 hari ke depan. Kemudian kalau kita lihat, itu konfirmasinya lewat media ya, Mas ya. Oke, kemudian Bang Sangaji, pencekalan itu kan biasanya karena ada pertimbangan penyidik nih. Pertama, khawatir tersangka melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Nah, apakah klien Anda ini punya kecenderungan akan melakukan hal itu? Saya kira begini ya, pencekalan itu adalah suatu tindakan administratif keimigrasian. Itu yang harus dipahami dulu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Jadi ini bukan suatu tindakan dalam konteks penegakan hukum pidana, enggak. Ini semata-mata adalah administratif keimigrasian untuk mencegah adanya warga negara yang dikhawatirkan melarikan diri dari wilayah hukum Indonesia ke luar negeri. Itu dulu yang harus dipahami, Mas. Jadi ini enggak ada hubungannya dengan dasar untuk melakukan penahanan, dasar untuk kemudian melaksanakan penahanan dalam waktu dekat. Itu enggak ada hubungannya di situ. Ini lebih kepada semata-mata melaksanakan administratif keimigrasian gitu. Oke, berarti itu tidak ada kekhawatiran ya, Bang Sangaji, kekhawatiran tersangka melarikan diri atau menghilangkan barang bukti begitu. Kalau Mas Ade melihatnya sama atau bagaimana? Jadi ini kan persoalan ini kan memang kita lihat. Jadi kalau saya sih melihatnya ini memang ya sudah dekat lah. Ya, kenapa saya bilang sudah dekat? Dekat kemana karena nih, Bang Ade? Sudah dekatlah ini ada sesuatu yang mungkin akan terjadi kepada beberapa tersangka ini. Kenapa saya bilang begitu? Ya, karena pertama adalah pencekalan ini sudah dilakukan. Berarti ini ada hal-hal yang memang dibaca oleh Polda Metro buat dalam waktu singkat ini, mungkin setelah rampung semua pemeriksaan, baik itu saksi ahli yang meringankan, kemudian sudah diperiksa juga klaster pertama. Nah, ini kejutan-kejutan dari Polda Metro ini kadang-kadang memang membuat deg-deg sur nih, ya kan? Artinya memang seperti itu ya. Kenapa saya perhatikan seperti itu, Mas? Karena gini, kalau ditahan sekarang, itu waktunya kan 21 hari saja kan kepolisian itu berhak menahan. Sementara pemeriksaan itu belum rampung, itu yang pertama. Ya, kalau dia sampai ditahan sehingga 21 hari, habis masa penahanan, maka sia-sia dilakukan penahanan karena dia kan bisa bebas demi hukum. Nah, justru itu saya lihat ini untuk membaca saja ya, bahwa memang setiap saat, anytime ini kayaknya bisa saja dilakukan penahanan. Itu menurut
pandangan saya ya. Jadi secara tidak langsung Mas Tetapi Ade, Bang Ade pengen bilang kalau sudah dekat itu berarti setelah pencekalan berarti sudah dekat akan dilakukan penahanan terhadap Roy Suryo CS, begitu? Ya, bisa saja seperti itu, bisa saja karena anytime saat ini Roy Suryo CS ini memang setiap saat dia bisa saja dilakukan penahanan, tetapi tentu ada hitung-hitungannya kan penahanan itu. Penahanan itu tidak bisa dilakukan juga pada saat belum memeriksa saksi ahli, terus langsung dilakukan penahanan, nanti habis masa penahanannya di polisi. Itu persoalannya. Sehingga memang harus ada perhitungan-perhitungan khusus di mana masa pemanggilan, pemeriksaan. Karena gini, kalau belum rampung semua diperiksa terus dilakukan penahanan itu batal demi bebas demi hukum ya, karena dia tidak bisa ditahan lebih dari 21 hari masa penahanan kecuali berkasnya langsung dilimpahkan ke jaksa. Tapi kan tidak mungkin bisa berkas itu dilimpahkan ke kejaksaan kalau yang 4 yang disampaikan di konferensi pers kemarin bahwa bersedia mau memeriksa ahli-ahli mereka kan. Nah, itu hitungannya itu akan jauh. Terus yang 5 ini juga belum rampung berkasnya. Sehingga saya Mas rasa Ade. sia-sia Polda Metro untuk Bisa dikatakan ini sebagai satu strategi dari Polda ya, begitu. Bang Sengaji, menurut Anda? Mas Ade, sebentar. Ini Mas Ade tadi menjelaskan banyak hal yang sangat tidak relevan. Pertama, Mas Ade ketika bicara soal masa penahanan itu Mas Ade hitungannya aja udah salah. Berarti Mas Ade belum baca KUHP dengan benar gitu terkait dengan masa penahanan. Masa penahanan itu nggak 20 hari. Masa penahanan itu kan ada masa penahanan diperpanjang oleh jaksa penuntut umum, minta ke pengadilan. Jangan 21 hari itu penahanan polisi, Mas. Itu bisa diperpanjang melalui kejaksaan. Iya, kemudian jadi Anda jangan pintar-pintaran, pintar sendiri. Iya. Maksudnya saya mau luruskan Mas Ade. Mas Ade sebentar kita kasih kesempatan ke Bang Sengaji dulu, Bang Ade oke? modalnya jangan teriak-teriak dong. Ini dinonton oleh rakyat nih. Ya, jangan modalnya teriak. Jadi yang saya mau luruskan begini. Pencekalan itu nggak ada hubungannya dengan masa penahanan, Bos. Ya, itu nggak ada, itu keliru itu. Pencekalan ini sebetulnya kami melihat tidak ada urgensinya. Kenapa tidak ada urgensinya? Kalau dikatakan ini ada hubungannya dengan penahanan, ya, kemudian dikhawatirkan melarikan diri, ya sebetulnya tanpa harus mencekal juga kan harusnya ditahan dari awal gitu loh. Ya kan? Tapi kan karena tidak ditahan dari awal, yaitu karena pertimbangannya berdasarkan pasal 21 ayat 1 KUHP, yaitu dikhawatirkan tidak melarikan diri, mengulangi tindak pidana atau menghilangkan barang bukti. Jadi sudahlah, terkait dengan alasan-alasan tidak dilakukan penahanan itu menurut saya sudah tidak relevan lagi didiskusikan dalam konteks pencekalan. Saya melihatnya begini, Mas. Pencekalan ini justru adalah digunakan oleh penyidik untuk membatasi ruang gerak Mas Roy dan teman-temannya dalam kerangka mencari bukti-bukti baru. Itu sebetulnya esensinya. Jadi pencekalan ini digunakan oleh penyidik untuk membatasi, mempersempit ruang gerak supaya Mas Roy dan kawan-kawan ini mungkin tidak punya akses untuk ke luar negeri, mencari bukti-bukti tambahan, mencari bukti-bukti baru, sehingga dengan bukti-bukti baru itu bisa kemudian membantah semua pasal-pasal persangkaan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya sebagai dasar penetapan tersangka. Saya ambil contoh ya. Bang Sengaji, sederhananya emang ada bukti baru apa di luar negeri? Bukti itu tidak hanya ada di Indonesia. Bukti itu kan di mana saja bisa didapatkan, dan bukti itu tidak terbatas pada ruang dan waktu, Mas Ade. Ini kita bicara tindak pidana loh. Bukan saya yang nanya, saya nggak nanya. Ya, intinya gini ya, kalau terkait bukti baru, relevansinya maksudnya saudara Gofur ini maksudnya ijazahnya Gibran gitu maksudnya. Oh bukan hanya ijazah Gibran, tapi saya ambil contoh misalnya. Saya ambil contoh. Kita kan pernah dihebohkan oleh seorang warga negara Indonesia yang ada di Leiden. Kebetulan dia adalah ahli sejarah di Universitas Leiden. Kemudian dia menyimpan arsip-arsip dan dokumen yang berkaitan dengan dokumen Universitas Gadjah Mada, namanya Dr. Suryadi. Bisa saja kan adanya tambahan-tambahan bukti dari luar negeri yang tersimpan di perpustakaan Universitas Leiden yang menjelaskan tentang satu, data-data Pak Jokowi yang katanya kuliah di UGM. Kemudian juga ada data-data atau dokumen yang berhubungan dengan nama Pak Kasmujo sebagai pembimbing skripsi. Ya, ini kan yang sebenarnya bisa kemudian didapatkan di luar negeri untuk memperkuat bukti-bukti gitu. Jadi kami melihat sebetulnya tidak ada urgensi daripada pencekalan ini kaitannya dengan tidak dilakukan penahanan. Enggak, ini semata-mata untuk membatasi ruang gerak
para tersangka supaya para tersangka itu tidak mencari bukti-bukti baru lagi di luar Oke, negeri. bukan Dan berarti sebenarnya menurut Anda mencari itu ya, bukti tersangka, gitu. bukan karena memang setahap lagi menuju ke penahanan klien-klien Anda ya, Bang Sengaji ya? Ya, saya kira ini kan mimpinya Mas Ade aja di siang bolong gitu loh. Itulah yang mereka ungkapkan, bahwa ternyata dari awal pada saat sebelum diperiksa sebagai tersangka nanti akan ditahan, kemudian diumumkan tidak ditahan. Sekarang membangun lagi wacana-wacana bahwa Mas Roy, Bang Rismon, Dr. Tifa akan ditahan. Ini kan menurut saya adalah kalimat-kalimat orang frustasi ini sebenarnya nih. Frustasi karena kecewa terhadap hasil Polda Metro Jaya yang tidak melakukan penahanan terhadap para tersangka. Jadi sudahlah Bang Ade, Anda nggak punya kewenangan untuk mengatakan kepada publik bahwa Mas Roy dan yang lain akan ditahan. Oke, silakan Mas Ade. Saya tidak menyampaikan, ya, saya tidak menyuruh dan saya tidak menginstruksikan. Pandangan saya, pemikiran saya. Anda tidak boleh membatasi pemikiran saya. Ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Anda berpikir, ya, saya juga tidak bisa membatasi pikiran Anda bahwa ada dokumen yang dibawa dari UGM dan disimpan ke Leiden. Itu hal yang cukup masuk akal. Cukup masuk akal, bisa saja kan ada memang barang-barang seperti dokumen-dokumen skripsi atau ijazah atau semua mahasiswa tahun 85 itu ditaruhnya di Leiden kan, karena mungkin Leiden dulu pernah ada Universitas Gajah Mada mungkin di sana. Itu hak Anda berbicara itu. Tetapi apapun itu saya rasa kolerasinya terlalu jauh. Yang mimpi yang siapa sebenarnya. Tetapi kalau saya cuma memiliki pendapat saya melihat bahwa Polda Metro dengan melakukan tahapan-tahapan yang dilaluinya, Bang, ya kan, itu saya memiliki pandangan, oh mungkin saja, ya toh, bahwa ini akan dilakukan penahanan. Oke, mungkin saja akan dilakukan penahanan ya Mas Ade ya. Mungkin saya akan dilakukan penahanan. Kalau dari Bang Sengaji sendiri sebagai kuasa hukum sudah bersiap dengan kemungkinan itu? Pencekalan akan berlanjut pada penahanan. Saya kira pencekalan ini adalah hal yang biasa saja. Tidak ada hubungannya dengan masa penahanan. Ini sebenarnya lebih kepada pertimbangan subjektif penyidik berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Ada kekhawatiran dari penyidik bahwa yang bersangkutan akan keluar dari wilayah hukum Republik Indonesia. Tetapi kami kemudian mengkaitkan adalah alasan itu masuk akal karena itu berdasarkan undang-undang gitu. Itu namanya reason by law. Tapi kemudian kami kaitkan dengan adanya motif atau tendensi untuk mempersempit ruang gerak para tersangka mendapatkan bukti baru di luar negeri. Dan ini menurut kami tidak fair. Kenapa tidak fair? Karena tersangka itu kan punya hak untuk mendapatkan dan mengumpulkan bukti. Bukti itu kan tidak terbatas pada ruang dan waktu, apalagi kita bicara dugaan tindak pidana. Ya kan, bukti itu kan bisa aja dia tersebar di mana saja. Tugas seorang tersangka kemudian dengan penasihat hukumnya adalah mengumpulkan bukti-bukti sebanyak-banyaknya, kemudian menghadirkan itu sebagai bukti tandingan dalam kerangka kita mencari kebenaran material yang berimbang gitu. Jadi bisa saja dengan ditemukannya bukti-bukti baru dari Universitas Leiden atau di tempat lain di luar wilayah Republik Indonesia, ini kemudian bisa memperkuat perlawanan terhadap pasal-pasal persangkaan oleh Polda Metro Jaya, kemudian membuat perkara ini menjadi terang benderang, sehingga nanti kemudian pasal-pasal persangkaan itu tidak terbukti. Jadi kami melihat lebih kepada motif untuk kemudian membatasi ruang gerak Roy Suryo ya untuk mencari bukti baru ya. Mas Ade terakhir. Ya terakhir bahwa saya sampaikan ya tidak hanya di Leiden mungkin itu data-data itu dibawa, mungkin ada di Amerika Serikat kan, di Harvard University mungkin. Maaf sambil bercanda ini Bang. Intinya gini, apapun itu haknya Bang ini intinya saya masih memiliki harapan besar. Ya, saya tetap konsisten. Harapan kami ya ini bisa saja dilakukan penahanan Bang. Bisa saja. Ini saya bukan nakut-nakutin nih Bang ya, tetapi kayaknya nih gelagatnya nih sampai ke situ loh Bang. Tapi ya itu terserah Polda Metro kan, kita nggak bisa intervensi dong, itu hanya Polda Metro gitu loh. Ya kan, monggo silahkan gitu. Apapun yang terjadi kita siap. Yang jelas masalah penahanan atau tidak ini kita nantikan di bagaimana langkah yang diambil oleh Polda Metro Jaya ya mengurus kasus ini ya. Sepakat ya soal itu ya. Oke, terima kasih Bang Sengaji, terima kasih Mas Ade Darmawan telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat semuanya. Thank you ya Bang Ade ya. Iya, terima kasih.
Usai jeda di Kompas Petang, Saudara, kami hadirkan informasi sebuah pesawat milik Bro Skydive Indonesia jatuh di Desa Kertawaluya, Kecamatan Tirtamulya, Karawang pada Jumat sore. Seluruh penumpang dan pilot dilaporkan selamat. Sebuah pesawat milik Bro Skydive Indonesia dengan nomor registrasi PKWMP jatuh di wilayah Desa Kertawaluya, Kecamatan Tirtamulya, Karawang, Jumat sore. Seluruh awak dilaporkan selamat. Pesawat yang terbang dari Tangerang menuju Cirebon ini membawa 5 orang, yakni 3 orang penumpang dan 2 pilot serta co-pilot. Berdasarkan informasi sementara dari Polres Karawang, seluruh awak dinyatakan selamat. Menurut warga, mereka melihat pesawat mengalami gangguan sebelum akhirnya jatuh di area terbuka persawahan. Ini adalah visual terbaru yang memperlihatkan kondisi penumpang dan pilot yang selamat. Seluruh penumpang nampak bersama anggota polisi menceritakan peristiwa yang dialami. Polisi ungkap kasus pembakaran rumah hakim Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara. 4 orang ditetapkan sebagai tersangka. Keluarga Dwinanda Lensya Levi, dosen Untak Semarang yang ditemukan meninggal, minta pengusutan kasus dilakukan secara transparan. Melalui kuasa hukumnya, keluarga mengungkap kejanggalan kematian Dwinanda Lensya Levi. Kuasa hukum keluarga korban bilang AKBP Basuki sempat mengirim foto korban dengan bercak darah ke keluarga. Namun foto itu dihapus sebelum keluarga sempat menyimpannya. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Petang di Kompas TV Independen terpercaya. Saya Yasir Neneama. Saya Cindy Permadi. Terima kasih. Sampai jumpa.